Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba. Semoga semuanya sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan kembali membacakan kisah Nabi Ibrahim bagian yang kedua dengan judul Nabi Ibrahim membawa istrinya Hajar dan bayinya Ismail ke Mekah dan munculnya air Zam-Zam. Kalau antum menyukai dengan kisah-kisah Nabi, luangkan sedikit waktu untuk mendengarkan kisah ini. Karena dari perjalanan kisah Siti Hajar dan bayi Ismail sampai munculnya air Zam-Zam, banyak pelajaran, hikmah, dan ilmu kita dapatkan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan terima kasih telah mau menonton video ini. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah merupakan nabi yang ke-6 dari 25 nabi yang tercantum dalam kitab suci Al-Quran yang sudah saya ceritakan pada kisah Nabi Ibrahim bagian yang pertama. Ada riwayat yang menceritakan bahwa pada awalnya Siti Hajar, gadis dari Kan'an yang sekarang menjadi bagian dari negara Yaman, yang merupakan pembantu Siti Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim. Dan Hajar dikenal sebagai perempuan yang cantik, mulia, sabar. Selain itu juga Hajar seorang gadis yang sangat taat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena si Hajar punya akhlak yang baik, memiliki budi pekerti yang baik, sehingga Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim AS, menyayanginya dan sudah menganggapnya sebagai saudaranya sendiri. Diceritakan bahwa Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Sarah, pernikahan mereka sudah cukup lama, namun belum dikarunia seorang anak pun. Dan usia Siti Sarah pada waktu itu sudah tua, sudah bertambah tua, sehingga tidak mungkin bisa melahirkan anak. Namun, walaupun begitu, Nabi Ibrahim tetap selalu berdoa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikarunia anak-anak yang soleh. Dan Sarah bisa merasakan keinginan suaminya Nabi Ibrahim yang ingin agar dia bisa hamil dan melahirkan anak, namun tidak dapat memenuhi keinginan suaminya. Ada riwayat yang menceritakan bahwa Siti Sarah mandul atau tidak mungkin melahirkan anak, dan ada juga riwayat yang menceritakan pada waktu itu bahwa Siti Sarah usianya sudah cukup tua sehingga tidak mungkin bisa melahirkan anak. Wallahu alam. Karena keadaan itulah Siti Sarah tidak bisa melahirkan, dan karena rasa cintanya kepada suaminya Nabi Ibrahim, Sarah punya rencana mau menjodohkan Hajar dengan suaminya Nabi Ibrahim. Setelah mengutarakan keinginannya pada Nabi Ibrahim, lalu keduanya menanyakan hal itu kepada Hajar, dan Hajar pun menyetujuinya. Jadilah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Hajar menikah. Dan tak beberapa lama kemudian, akhirnya Hajar bisa hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Ismail. Doa Nabi Ibrahim selama ini ingin memiliki putra yang soleh-soleha dan diijabah oleh Allah dengan kehadiran bayi Ismail dari istrinya kedua, Siti Hajar. Perlu teman-teman ketahui, Ismail atau bayi Ismail yang kita kenal sekarang sebagai nabi yang ke-8 dari susunan 25 nabi yang tercantum dalam kitab suci Al-Quran. Setelah beberapa bulan Ismail lahir, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa pergi Hajar dan bayinya ke Mekah. Waktu itu Mekah masih gurun pasir, padang pasir yang tandus, yang tidak mempunyai penghuni sama sekali. Dalam perjalanan Nabi Ibrahim dan istrinya Hajar dan bayinya menuju Mekah di padang pasir yang luas, memakan waktu yang sangat cukup lama. Dan akhirnya mereka setelah berjalan berhari-hari
dan berhenti di salah satu tempat di Mekah, di Mekah. Di situ tidak ada penghuni sama sekali. Namun walaupun tidak ada penghuni, di situ ada rumah tua yang ada sebuah rumah tua tidak terurus, namun tidak ada penghuninya. Di dekat rumah tua itulah Nabi Ibrahim menempatkan istrinya Hajar dan bayinya, yang kita kenal sekarang berdiri kokoh sebuah bangunan yang kekal, yaitu Ka'bah, yang kita kenal dengan Ka'bah, Baitullah, rumah Allah, yang menjadi pusat peribadatan kita umat Islam. Jadi rumah tua yang ditemukan oleh Nabi Ibrahim pada waktu itu, yang lalu istrinya Hajar ditempatkan di sampingnya itulah sekarang menjadi berdirinya Ka'bah. Dan tak lama kemudian Nabi Ibrahim pergi meninggalkan Hajar dan bayinya Ismail, kembali ke Syam, ke tempat istrinya yang pertama, Sarah. Syam adalah merupakan negara Suriah sekarang ini. Dan Hajar terkejut melihat suaminya yang mau meninggalkannya, dia dan bayinya di gunung padang pasir yang tandus yang tidak ada penghuni sama sekali. Hajar terus bertanya kepada suaminya, namun Nabi Ibrahim tidak menjawabnya. Nabi Ibrahim lalu pergi meninggalkan istrinya Hajar dan bayinya, jalan tanpa menoleh ke belakang. Setelah Nabi Ibrahim sudah agak jauh, dan akhirnya Hajar bertanya kembali pada suaminya dengan suara yang kencang supaya didengar oleh Nabi Ibrahim. Hajar berkata, apakah Allah yang memerintahkanmu membiarkan kami di tempat ini? Ya, hanya itu kalimat jawaban dari Nabi Ibrahim. Dan Hajar pun bisa mengerti dan memakluminya dengan jawaban suaminya. Kalau begitu, Hajar berkata lagi, kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami dan akan selalu melindungi kami. Setelah mendapat jawaban dari suaminya, Hajar pun kembali ke tempatnya semula, yakni di dekat rumah tua yang menjadi tempat tinggalnya dia dengan bayinya Ismail. Tempat ini tidak ada binatang, tidak ada pohon, tidak ada air. Hanya padang pasir yang tandus. Setelah melanjutkan perjalanannya yang cukup jauh, lalu Nabi Ibrahim menghadap ke Ka'bah dan mengangkat tangannya seraya berdoa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah menerangkan firman-Nya. Surat Al-Baqarah ayat 37 yang artinya, ini doa Nabi Ibrahim, teman-teman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan solat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezeki mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Doa Nabi Ibrahim ini teman-teman nyata. Kota Mekah sampai sekarang ini sangat subur. Banyak buah-buahan, buah korma, dan air jam-jam. Yang korma selalu subur dan jam-jam selalu mengalir terus sampai sekarang ini. Lalu sudah beberapa hari Hajar dan bayinya tinggal di tempat itu sehingga perbekalannya untuk dimakan sudah habis dan air pun sudah kehabisan pula. Sehingga sudah tidak ada lagi yang untuk dimakan dan diminum sampai akhirnya air susunya itu kering sehingga tidak dapat menyusui bayinya lagi. Dan bayinya Ismail terus-menerus menahan kehausan dan menangis terus-menerus. Hajar sangat sedih dan kasihan melihat keadaan anaknya. Tidak tahan melihat kondisi anaknya yang makin lemas dan Hajar pun pergi meninggalkan anaknya, mencoba-coba mencari bantuan. Mungkin di sekitar itu ada orang yang lewat atau tinggal untuk minta bantuan. Sampailah Hajar di sebuah bukit yang ada gunung yang kita kenal sekarang dengan Bukit Safa.
tempat permulaan sa'i. Dan Hajar berdiri di atas bukit Safa. Dan Hajar melihat ke kiri ke kanan. Mungkin ada orang yang lewat atau ada orang kebetulan tinggal di situ, namun tidak menemukan siapapun yang ada di situ. Di sekitar itu juga akhir Hajar melanjutkan perjalanannya akhirnya Hajar menjalankan perjalanan ke tempat bukit yang lain lagi, berjalan dari Safa ke Bukit Marwah. Dan Hajar berdiri lagi di bukit Marwah sambil melihat ke kiri kanannya. Mungkin ada orang yang tinggal di sekitar situ. Lagi-lagi Hajar mengalami hal yang sama. Di bukit itu pun tidak ada tanda-tanda penghuni di situ. Dan Hajar bolak-balik antara bukit atau gunung, bukit Safa Marwah sampai 7 kali, sampai lari tergesa-gesa. Dan Hajar merasa capek, dan Hajar memikirkan dan khawatir memikirkan keadaan bayinya yang ditinggalkan sendirian. Namun di saat Hajar berakhir berdiri bukit Safa, Hajar mendengar ada suara, semacam ada suara agak jauh sedikit. Lalu Hajar diam memperhatikan dari mana datang suara itu. Setelah mendengarkannya dengan baik-baik, ternyata suara itu datang dari arah anaknya. Dan suara itu datang dari arah bayi yang dia tinggalkan sendirian. Dan segeralah Hajar jalan kembali ke tempat anaknya. Ternyata suara tangis bayinya yang sambil meronta-ronta. Namun Hajar mendengarkan ada suara lain di sekitar anaknya. Setelah Hajar hampir dekat dengan tempat bayinya, betapa kaget dan terkejutnya Hajar bercampur bahagia. Hajar melihat di ujung kaki anaknya memancar air yang sangat jernih. Dan secepatnya Hajar lari tergesa-gesa mendekati bayinya, langsung duduk sambil arahkan tangannya ke datangnya air yang ada di ujung kaki anaknya itu. Air itu sangat jernih dan Hajar berusaha menampung air itu, dan tangannya bergerak berusaha menampung air itu, bergerak-gerak tangan sambil mengatakan Zam-zam, zam-zam, zam-zam. Zam-zam artinya berkumpul. Jadilah air jernih itu sekarang dikenal dengan Zam-zam karena Hajar berusaha untuk menampungnya. Dan Hajar lalu mengusapkan air Zam-zam itu ke muka anaknya dan meminumkan air itu ke bayinya. Akhirnya wajah bayi Ismail kembali segar seperti semula, dan kehausan sudah hilang, dan tangisannya pun sudah berhenti. Dan Hajar pun meminum air itu setelah meminumkan kepada anaknya. Setelah itu Hajar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebesaran dan kekuasaannya telah memberi ia dan bayinya air minum atau Zam-zam. Dan air susu Hajar yang sebelumnya sudah kering atau sudah tidak bisa, atau susu Hajar yang sudah kering sehingga tidak bisa menyusui anaknya, akhirnya kembali normal, dan Hajar bisa menyusui kembali anaknya seperti semula. Kemungkinan di saat Hajar pertama kali mendengar suara lain selain suara tangis bayinya, mungkin itu suara malaikat Jibril yang diutus Allah untuk menolong Siti Hajar dan bayinya, untuk menunjukkan bahwa pas di ujung kaki bayinya ada mata air yang sudah lama terpendam atau air Zam-zam. Allahu Akbar. Allah Maha Kuasa di atas segala-galanya. Subhanallah, air Zam-zam tadinya yang kecil, lama-kelamaan menjadi banyak, berubah sampai menjadi telaga besar, dan airnya mengalir terus-menerus. Dengan datangnya air Zam-zam itu, Hajar dan bayi Ismail bisa hidup dengan normal dan baik. Dan saat Hajar dan bayi Ismail hidup berjalan dengan baik dan serba kecukupan, dan dengan air Zam-zam itu bisa menanam sayur-sayuran ataupun buah-buahan lainnya. Lalu sampai akhirnya datang sekelompok suku Juhrum yang datang dari bawah bukit Mekah yang lainnya.
Pada awalnya suku Juhurum itu melihat segerombolan burung yang berterbangan berputar-putar di suatu wilayah yang sangat jauh. Mereka berharap burung-burung itu dapat menunjukkan adanya tanda-tanda keberadaan sumber air di bawahnya. Lalu suku Juhurum mengirim 2 orang untuk mendatangi atau menyelidiki tempat berterbangan burung-burung itu. Setelah 2 orang utusan kaum Juhurum itu, mereka melihat di situ ada mata air dan hidup seorang wanita dan seorang bayinya. Lalu utusan kaum Juhurum itu kembali ke kelompoknya. Dan mereka semua datangnya sumber air tersebut dan melihatnya Siti Hajar dan anaknya hidur di dekat mata air itu. Dan salah satu dari mereka atau mungkin kepala suku dari kaum Juhurum itu bertanya kepada Siti Hajar, "Apakah mengizinkan kami tinggal bersamamu di tempat ini?" Dengan senang hati Hajar mengizinkan mereka, tapi ada syaratnya. Mereka tidak berhak memiliki sumber mata air ini. Dan mereka pun menyetujuinya. Dan Hajar dengan senang dengan keberadaan suku Juhurum yang hidup sekelilingnya, sehingga dia dan anaknya tidak merasa kesepian lagi. Dan suku Juhurum ini mereka orang-orang baik-baik, dan Hajar dan suku Juhurum ini hidup bertetangga, saling rukun dan damai. Dan bayi Ismail pun tumbuh menjadi remaja. Dan dari kaum Juhurum inilah yang asli orang Arab inilah akhirnya bayi Ismail mempelajari bahasa Arab dari mereka. Dan bayi Ismail tumbuh menjadi remaja yang cerdas, pintar dan berakhlak mulia yang diajarkan oleh ibunya. Dan sampai akhirnya Ismail tumbuh menjadi pemuda dewasa yang pintar dan cerdas. Masya Allah, tabarakallah. Itu teman-teman kisah singkat dari kisah Siti Hajar dan bayi Ismail yang telah menjadi pemuda dewasa. Pelajaran atau hikmah ilmu yang kita bisa dapatkan dari perjalanan kisah Hajar ini adalah Siti Hajar adalah ibu Nabi Ismail, merupakan seorang wanita yang tegar dan penyabar, dan juga seorang istri yang mulia dan soleha, dan juga seorang ibu penyabar dan berakhlak mulia. 2 bukit Safa yang sebutkan tadi saat Siti Hajar jalan ke sana kemari mencari bantuan dinamakan Bukit Safa dan Marwa, yang merupakan sebagai tempat salah satu rukun manasik umroh atau manasik haji untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan kegunaan air Zam-Zam, teman-teman, air Zam-Zam itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan semoga teman-teman yang menonton video ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati minum langsung air Zam-Zam di kota suci Makkah, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Itu tadi teman-teman kisah singkat dari kisah Nabi Ibrahim dan muncul air Zam-Zam. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman, menambah pengetahuan teman-teman dalam sejarah Nabi yang kita miliki dari 20 kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sekian dulu dari saya. Semoga kita panjang bersyatul afiah. Bertemu lagi dengan saya kisah Nabi Ibrahim bagian yang ketiga, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.